dengan ajian pemengkang. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ya Allah, niat saya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat Hari Petir yang ada di rumah, hari ini kita kedatangan tamu, dan tamu ini adalah ada hal-hal yang ganjil ya. Nah, dan di sini akan kita ungkap apa penyebabnya. Assalamualaikum. Salam. Nah, gitu. Damang Ustaz. Alhamdulillah. Gimana Arul? Jadi begini tadi. Ya. Ibu ini kasihan ya. Dari berat badan berapa kilo Pak? 65 kilo. Sekarang menjadi 29. Turunnya drastis sekali. Sangat berarti ya. Nah, dan tadi pas di rumah udah sempat Ustadz lihat juga kan. Ya. Tanggapan Ustadz bagaimana? Itu tanggapan saya memang itu ada makhluk astral ya. Iya. Makhluk astral tersebut yang terus mengejar dan mengikuti terus gitu kan. Jadi menyerangnya itu ke apa? Menyerangnya itu ke salah satu tubuhnya, yaitu kepada kantong rahimnya. Kenapa itu Tad bisa dia mengikuti? Apanya? Apa dia ada suruhan apa gimana Tad? Ini kalau disebutkan suruhan itu Allah alam, cuman yang kedetek tadi itu kelihatan ada sebuah makhluk gitu kan. Makhluk yang betul-betul mengikuti beliau terus. Nah, makhluk itulah yang bikin terus memasukkan penyakit kepada diri beliau gitu. Gitu Kang Arul. Insya Allah kita coba saya akan mencoba dengan menggunakan ajian pemengkang jagat ya. Karena ini adalah merupakan salah satu astralnya itu takutnya oleh sebuah alat ya. Ini bukan sebuah alat bambu pemengkang jagat. Kenapa harus menggunakan alat? Enggak sama doa. Memang itu ada sebuah tingkatan. Gitu Kang Arul ya. Satu tingkatannya apa? Tingkatan satu itu adalah merupakan alat itu adalah bukan berarti kita memusrikan diri, bukan. Itu sebuah alat itu adalah untuk contohnya kita mau nyangkul. Tanpa ada cangkul kita tidak bisa nyangkul kan. Nah, seperti itu Kang Arul. Nah, kami kan coba karena ini bukan apa-apa, karena agak lumayan juga ini mah astral yang ininya memang luar biasa ya di dalam tubuhnya. Saya akan mencoba dengan ajian pemengkang jagat yang pernah saya kuasai zaman dulu gitu kan. Dan suaminya juga sering ini gitu. Suka melihat wujudnya gitu. Gimana. Jadi istilah bahasa Sunda nembongan lah gitu. Oh gitu. Bahasa Sundanya nembongan gitu. Oh Pak, bisa ke sini Pak? Ceritakan. Nah, saya mau nanya Pak, gimana Pak pertama Bapak bisa melihat sebuah astral di satu rumah itu gimana Pak? Jadi sebelum menginjak 2 bulan itu, saya kan udah sakit kesalnya kan. Saya mencoba gitu, coba jam 12 sholat istiqoroh sama tahajud. Nah, dicoba pas saya gunakan dari istilah guru ngaji lah. Cobalah telanjang jam 1:30. Telanjang saya. Ya, pas telanjang saya kan wirid nggak pernah pakai tasbih, pakai ini aja lah. Gitu. Nah, pas ke situ keliling ke pinggir rumah tuh, pinggir ke belakang. Pas habis itu wirid itu ketemu orangnya 2 meter lebih lah. Makhluknya itu 2 meter lebih. Oh, cuman rambutnya panjang. Kan nggak diliatin. Gondrong gitu Pak ya, gondrong. Waduh jangan. Memang itu namanya itu kalau menunjukkan itu yang tadi saya sebutkan itu Pak. Jadi kalau ini memang tidak masuk di akal, di logika akal sehat manusia biasa ini Pak. Memang astral itu ada astral itu
ada yang dikirim oleh manusia, ada juga yang murni, yang murni suka, misalkan seperti genderuwo suka kepada manusia, misalkan itu ada, memang ada. Tapi kalau yang ini menyerangnya itu kepada kantong rahimnya, maka kantong rahim kan otomatis lah pasti ada mengeluarkan pendarahan gitu kan, satu pendarahan itu. Nah itu yang harus kita tangani, yang harus betul-betul ini, tidak bisa main-main hal yang begini gitu Pak. Sering sih keluar darah itu. Iya. Apa ya, cincau itu? Iya, kayak cincau betul. Tapi yang pernah dialami Bapak selama di rumah Ibu waktu sakit itu gimana aja Pak yang dialami Bapak itu? Ya sama menurut dari guru saya kan suruh ngewirid aja gitu, doa-doa itu. Saya kan langsung begini terus kan, jangan kena perutnya gitu, aja gitu. Cuman syarat apa ya, Falak sama Anas, udah aja gitu, cuma 39 ya. 39. Tadi langsung kena ini kuping, kayak tak. Oh gitu, ada yang gitu ya. Gitu tuh langsung kena tak. Tapi saya nggak bilang, takut ngedrop lagi gitu. Betul. Ya memang kalau hal-hal mistis itu menyerangnya ke kepala pikiran. Satu sensitif, kedua kan mudah lemas, terus banyak hal-hal terjadi radiasi dalam organ tubuh seperti jantung, pankreas, dan juga seperti limpa atau baya, atau seperti usus, itu lambung, ginjal kiri, ginjal kanan. Nah itu juga itu merasakan, maka itu udah mulai bereaksi ya. Saya akan mencoba dengan ajar pemengkang jagat. Itu saya memancing dulu kan, mancing ngobrol dengan Bapak biar dia langsung ini. Baiklah pemirsa ya, sahabat Hari Petir, saya akan mencoba mengobati itu Ibu siapa nih? Esih ya, yang terkena oleh santet. Namanya santet itu adalah yang sangat kejam. Itu membunuh tanpa menyentuh ya. Namanya santet ini adalah yang diikuti oleh makhluk gondrong, bukan seperti saya gondrongnya, tapi gondrong yang betul-betul ini. Saya akan mencoba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai ajian pemengkang jagat, mulailah. Engkau wahai makhluk, keluarlah dari tubuhnya. Jangan kau bersembahyam di dalam rahimnya. Engkau sekarang saya akan hancurkan, kau musnahkan dengan ajian pemengkang jagat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Kiai pemengkang jagat. Assalamualaikum Kiai pemengkang jagat. Assalamualaikum innal hamdalillah. Assalamualaikum rijul ghaib. Assalamualaikum rijul alam. Assalamualaikum hadal muhadar. Keluarlah engkau wahai makhluk astral tubuhnya. Berdirilah kamu kalau misalkan kamu ini kamu mau melawan saya, berdirilah. Kenapa? Takut deh. Takut apa? Takut saya. Jangan takut. Saya tidak akan niat jahat asal kamu pergi dari tubuhnya selamanya. Dan ibu ini harus sampai bisa berdiri. Kamu yang mengganggu. Kenapa kamu mengganggu? Suka dia sama dia. Suka kenapa? Suka aja dia. Sama dia suka. Kenapa kamu suka sama makhluk? Kan sama manusia, wahai makhluk astral. Suka aja. Janganlah engkau suka. Allah menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
engkau janganlah mengganggu manusia, makhluk antara anda, makhluk anda, jenis anda dengan anda. Jangan kamu bersembahyang di manusia. Kalau anda bersembahyang di manusia, berarti anda itu menantang manusia. Kamu sejenis genderuwo, kenapa kamu bisa begitu, bisa senang ke dia, apa maksudnya? Kenapa? Malu apa? Jangan malu, cerita aja. Kenapa harus malu? Saya akan mengembalikan Anda ke alam Anda. Atau Anda mau mencoba bertempur dengan saya? Assalamualaikum. Wahai, malah pindah, masuklah ke dalam pemakaian. Limbah pemakaian. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ala ta'ala alayhi wa tul muslimin. Oh gitu ya. Silakan. Anda tidak akan kena. Saya akan mencoba mengenakan Anda. Anda sudah membuat bangsa manusia yaitu sampai begini sama Anda. Sekarang saya akan membuat Anda, saya akan membakar Anda. Kalau memang Anda betul-betul menantang manusia. Silakan kerahkan kemampuan Anda, wahai makhluk astral yang bersembahyang di dalam diri bumi sini. Kamu keluarlah. Kalau kamu tidak keluar, baik, saya akan mencoba mengeluarkan diri Anda, saya akan memaksa dari Anda. Kalau tidak mau dengan cara baik-baik, saya sudah cara baik-baik berkomunikasi dengan Anda, wahai makhluk astral. Silakan, silakan Anda, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ala ta'alu alayya wa tuni muslimin. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ala ta'alu alayya wa tuni muslimin. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ala ta'alu alayya wa tuni muslimin. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ala ta'alu alayya wa tuni muslimin. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ala ta'alu alayya wa tuni muslimin. Kau pindahlah ke sini. Silakan kau pindah. Sekarang juga. Pindah kamu. Pindahlah kamu ke bambu pemekang jagat ini. Tempat kamu bersembayamnya bukan di manusia tapi di bambu ini. Cepatlah kamu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ya Allah, niat saya memindahkan makhluk astral kepada bambu pemekang jagat. Allahu Akbar, Islam ya kuntum ya Allah, kulhu Allahu ahad kun fayakun masyaallah qadiran abadan abadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Dengan lemah
musta'an. Ya Allah, dengan keajaiban dan mujizat-Mu, kami mohon dari atas rambut sampai ujung kaki-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah tenaganya, kembalikan lagi, pulihkan lagi lah tenaganya, ya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi inni maghlubun fantasir wajbur qalbi al munkasir wajma samli al mundasir innaka anta rahmanul muqtadir fini ya kafi wa anal abdul dakir wa kafa billahi waliya wa kafa bil nasir inna sir kal nazim wa mallahu yuridu dhulman lil ibadi faqut ya bil kamal dalam walhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Narudu bikal a'da min kulli wizzatin wa bil ismin nar min abudi bisatat. Fantarojim sayyidi babar glami majis nirmabi golat. Lakon ja'akum fi rasulillahi uswatun hasanah. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Qul huwallahu ahad fayakun masallahu qadiran abadan abada. Qul ya naru kunni burda wa salaman ala Ibrahim. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alam ta'anu alayya wa tuni muslimin. Ya Allah, dengan kekuatan Engkau dari asma-asma yang Kau berikan kepada semua insan dan kemampuan kelebihan, semoga kabulkan ya Allah. Sembuhkanlah Ibu Usil ya Allah dengan sifat Rahman dan Rahim, dan kembalilah tenaganya semuanya ya Allah, dan sembuhlah ya Allah, sembuhkanlah ya Allah dengan keajaiban mujizat-Mu ya Rabb. Kami mohon kepada Engkau ya Rabb, dengan sejenak ini kami merenungkan diri dengan keajaiban-Mu dan mujizat-Mu sebagaimana Engkau telah memberikan kepada orang-orang terdahulu kala kesembuhan ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, hilangkan semua penyakitnya yang zahir dan batin ya Allah. Wahai kaki, mulai kau geraklah. Bergeraklah kaki, terus bergeraklah kamu. Terus kaki kau bergerak. Yang tadinya tidak bisa berjalan, saya mohon ya Allah, dengan Rahman dan Rahim, berikanlah keajaiban, tenaga dari kakinya, minta bangkit. Motivasi dalam pikirannya, minta bangkit. Dalam hatinya, minta kuat. Hei kaki, bergeraklah terus engkau. Yang tadinya ibu ini tidak bisa berjalan, tolong dengan kekuatan energi alam semesta, dengan energi ilahiyah, mintalah ya Allah, kami mohon pertolongan. Minta gerak seluruh badannya, dan juga minta hidup urat yang mati, nadi yang mati, minta hidup lagi kembali seperti kala. Ya Allah ya Karim, kalau mati Sultan insya Allah kau disenpil Baghdad. Tenaga Anda sekarang coba sedikit demi sedikit, ada motivasi Anda pingin sekarang, Anda pingin sembuh nggak? Iya. Kalau ingin sembuh, motivasi dalam pikiran Anda yakin dalam hati Anda kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bacakan dalam hati Anda, ya Jabar, dan Anda lawan. Coba Anda sedikit demi sedikit berdiri, pelan-pelan saja, pelan-pelan. Silakan. Silakan Anda. Sekarang coba berdiri Anda.
Harus dibantu. Silakan, sekarang Anda jalan. Jalan silakan. Anda tadi tidak bisa jalan, bicaranya sekarang Anda jalan sekarang. Mulai selamanya Anda sembuh, selamanya Anda sembuh, dan selamanya Anda sembuh. Dengan kekuatan pikiran Anda, saya akan mencoba mengeluarkan semua apa yang di dalam tubuh Anda. Anda silakan jalan terus. Karena astra yang mengganggu, biarin Bu, Pak. Astra yang mengganggu diri Anda itu adalah merupakan menyerang pada kaki Anda, menyerang kepada lambung Anda, menyerang kepada kantong rahim Anda. Itu sudah dipindahkan kepada bambu pemegang jaga tadi. Sekarang Anda mulai normal, selamanya normal, sembuh selamanya dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada lagi, hanya Allah yang mengetahui segalanya. Biarkan saja. Anda terus dalam hati Anda berzikir ya Jabar. Ya Jabar. Ya Jabar. Itu mengembalikan, memulihkan lagi tenaga Anda. Itu dengan ya Jabar. Ya Jabar yang memberi kekuatan. Itu asma Allah. Asmaul Husna. Terus yakinkan dalam hati Anda, saya normal lagi, saya sehat lagi. Baca ya Jabar. Terus ulang-ulang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ala ta'alu alayya wa tuni muslimin. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ala ta'alu alayya wa tuni muslimin. Terus berjalan Bu. Rabbi ghfirli wa habli mulka la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bantos Pak Bu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Wahai tenaganya, masuk lagi semuanya. Dan sekarang pulih lagi seperti sedia kala. Yang keajaiban mujizat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ala ta'alu alayya wa tuni muslimin. Kembalilah wahai darah yang hilang. Biar kalau ada yang memutarkan biarkan saja Bu. Itu namanya peredaran darah pun juga dikembalikan lagi, tenaga pun dikembalikan lagi, tenaga tangan, tenaga kaki semua itu kembali pulih lagi seperti setia kala. Ibu biarkan saja, pinginnya kemana silakan saja. Terus tapi itu lawan dulu sementara ya Bu ya. Jangan mudah menyerah.
motivasi pikiran ibu harus betul-betul punya potensi pingin sembuh normal total. Biarin di ini ibu pundak ibu atau di ini tulang rusuk itu mereka dikembalikan lagi karena tulang ketemu tulang itu tulang ketemu tulang itu kenapa tulang ketemu tulang lagi kan, maka agak sakit sedikit di sini. Biarin nanti juga akan sakit. Iya, soal lama tidur. Berapa lama Pak tidurnya Pak? 2 bulan. 2 bulan tidur, nggak pernah jalan. Nggak pernah jalan. Enggak. Keluarganya disuruh jalan kayak malah merondang gitu. Iya. Enggak, nanti di rumah ibu latih ya. Silakan duduk sekarang ibu. So, silakan. Tahan ya Bu ya. Saya akan meluruskan lagi tulang ibu ya. Alhamdulillah, minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mulailah engkau ya Allah. Mulailah engkau wahai tulang. Aku memerintah wahai tulang. Mulailah engkau nyambung lagi. Terus, alhamdulillah. Sok cali kayak nama teh esi. Dia bisa produk. Enggak saja teh. Bisa aja bersalam. Nah teh, saya mau nanya ke teteh. Ya sahabat-sahabat, ini bukan settingan, bukan apa ya, ini betul-betul Ibu Esi ini datang dari Pagaden Subang ya, Pagaden Subang. Beliau udah berapa bulan Bu? 2 bulan bisa jalan. Tidurnya itu tidur aja, rebahan aja. Iya, tidur. Berak di sana. Oh gitu, berak saja di pempes itu kan? Iya, ke kamar mandi juga gak bisa ya. Oh gitu, nggak jalan ya. Nah ini tolong doanya ya kepada sahabat-sahabat Hari Petir Channel ya. Semoga Ibu Esi ini disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dinormalkan lagi seperti kala, dan juga mudah-mudahan sihir di dunia Indonesia ini mudah-mudahan musnah semuanya. Karena bukan apa-apa, karena yang menganut ilmu sihir, menganut ilmu kejinan, tidak ada lagi jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena manusia itu adalah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan upaya kecuali pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah saudaraku pemirsa yang saya hormati dan Allah muliakan. Dan mudah-mudahan BSI oleh Allah diberikan keajaiban ya. Itu salah satu ibu harus banyak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu harus yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena tidak ada yang tidak mungkin moga Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Allah kun fayakun, maka terjadi. Itulah gitu ya Bu. Itu salah satu itunya ya, bukti nyata keajaiban bagi diri ibu. Nah sekarang Ustaz mau nanya nih ke ibu. Bu, ibu pertama begini, pertama punya penyakit ini asalnya gimana Bu? Lagi tidur. Iya. Tidur di atas ada. Iya. Keluar air. Kayak air kencing. Bisa kencing kucing gitu banyak. Netes ke sini. Iya. Banyak betul. Terus langsung berdarah sampai sekarang sakit-sakitan. Oh gitu. Kalau malam tuh suka digauli sama orang. Oh. Iya, itu orang itu. Iya, general digauli. Ibu itu digauli. Baju. Ini gondrong. Iya. Tapi bukan kayak saya kan gondrongnya bukan kan? Iya. Tapi itunya tuh saya mau gitu. Oh gitu. Jadi ibu itu digauli oleh seorang makhluk. Iya. Bentuknya gimana Bu? Ya hitam. Berarti itu namanya genderuwo itu Bu. Karena gini Bu, sifatnya genderuwo itu nafsunya serakah. Ya, genderuwo itu ibu pertama dikencingin. Kalau ciri-ciri misalkan ini bagi sahabat-sahabat ya, motivasi atau edukasi saya buat sahabat-sahabat, karena saya dari dulu di dunia mistis itu adalah memang di luar nalar semuanya. Ada yang dinamakan, misalkan ada kalau kita lagi tidur, kita harus mandi ayat dulu. Mengucapkan apa mandi ayatnya? Mandi ayat berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengucapkan pertama surat Al-Ikhlas ya, Falak, Binas, ayat kursi, langsung tiba ke sini Bu. Nah, seluruh badan. Nah, ke sini, langsung ke sini. Itu untuk menjaga serangan dari astral. Ketika astral tersebut misalkan Bu mau menyentuh ibu lagi, itu tidak akan bisa.
karena udah ada bentengnya namanya Bu itu. Makanya harus banyak berdoa. Kalau misalkan kebanyakan nih waktu saya pesantren di Banten ya, dulu ada sama begini Bu, jujur aja. Dulu seorang wanita itu kan dulunya bintangnya wanita di Banten gitu ya, Allah alam gitu ya. Itu sama, sampai itu punya dunia sendiri. Nggak mau beliau itu nggak mau sampai beliau itu nikah dengan laki-laki karena sudah dinikahi oleh makhluk genderuwo tersebut gitu. Ya gitu ceritanya. Oh sama berarti Bu juga ya. Jadi gimana Bu? Hitam atau berbentuk seperti manusia, ada nggak bentuk ganteng misalkan gitu? Ada nggak? Enggak berbentuk itu aja, wajahnya hitam gitu, rambutnya gondrong gitu. Oh, enggak mengerupain suami gitu. Enggak. Tapi ibu mau gitu. Mau aja gitu ya. Subhanallah. Mudah-mudahan Bu ya. Setelah ini Ibu tidak ada lagi makhluk-makhluk menggoda atau merayu Ibu lagi. Saya udah pindahin ke ini Bu. Yang tadi saya bilang ini bukan kita musyrik ya. Karena gini aja, musyrik itu mudah pemirsa. Bukanlah sebuah benda ini berarti disebutkan jimat atau disebut ini syariat saja. Contohnya misalkan kita memakan obat ya untuk penyakit kita, kalau tanpa obat ini saya tidak akan sembuh. Itu hal-hal musyrik yang gitu. Mohon maaf para kiai, para ulama, kepada ustadz, sahabat-sahabat saya di pesantren, pondok pesantren Al-Ittifaq Ciwidey, dan juga dari Jawa Timur ya, Tebu Ireng ya, sahabat-sahabat saya yang dulu kita seperjuangan pesantren ya. Dari dulu kita selalu menggunakan bambu media. Ini cuman medianya bukan untuk lahiriah tapi untuk batiniah namanya. Nah, kenapa Bu dimasukkan kepada pemengkang jagat? Pemengkang jagat itu adalah nama salah satu lubang ya, dua bambu menjadi satu. Artinya di sini ada mikro dan makro. Mikro adalah kekuatan hati manusia, makro kekuatan alam semesta. Nah, dari kekuatan hati itu digabungkan dengan kekuatan alam. Nah, itu menjadi satu. Nah, yang Ibu tadi saya pindahkan ke sini. Nah, insya Allah itu mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Kita cuma syariatnya, hakikatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Ibu normal, sehat lagi seperti sedia kala gitu Bu ya. Nah Bu, terus itu udah berapa kali sebenarnya Bu sama makhluk yang dipindahin ke sini itu Ibu? Ya sering. Iya. Selama berapa bulan, berapa tahun misalkan? 2 lah ada. Dua apa? 2 tahun. 2 tahun. Nah, itu sampai pendarahan gitu. Memang itu secara batiniah ya Bu ya. Secara batiniah itu pasti di hubungan suami istri dengan genderuwo tersebut. Nah, itu adalah merupakan pasti ke kantong rahim atau kantong kemih Ibu, itu pasti luka. Itulah. Gitu. Makanya itu tadi juga kenapa langsung bawa saya pas video call tadi, bawa cepat ke sini, ini di tubuh genderuwo. Cuman saya nggak mau bicara dulu. Kalau belum Ibu yang berbicara, saya udah tahu semuanya dari awal gitu kan. Gitu udah tahu ini makhluk astral yang betul-betul yang bisa menyetubi adalah genderuwo Bu. Nah itu mudah-mudahan Ibu sekarang bebas dari genderuwo itu ya. Insya Allah ini bukan sihir, bukan sulap, bukan apa, tapi inilah sebuah benda mati, tetapi bisa menyimpan makhluk astral ke dalam benda tersebut. Itulah. Dan juga bagi sahabat-sahabat serumpun ya yang suka membolang bambu pemengkang jagat, seperti Mas Arianto ya, seperti Kang Mas Caknano, dan juga semua dari Jawa sampai Jawa Barat, bambu pemengkang jagat saya udah mempraktekkan bisa menyimpan semua makhluk astral ke dalam bambu tersebut. Ini bukan settingan, bukan rekayasa. Ini settingan atau rekayasa Bu? Atau beneran? Hah? Beneran. Nah, itulah semangat terus kepada sahabat-sahabat saya. Salam satu rumpun ke semuanya. Ya, kepada pembolang-pembolang Mas Haryanto, Master Bambu Ketuk, dan juga Master Bambu Pemengkang Jagat. Ya,
Dan juga pada edukasi buat pemirsa yang saya hormati, kita harus yakin keajaiban Allah, mujizat Allah. Ya, semuanya itu hilangkan semua di pikiran Anda, yaitu misalkan yang selalu memikirkan hal-hal mistik kalau belum keilmuan. Harus mempunyai, silakan mempelajari ilmu hikmah maupun ilmu karomah maupun ilmu tasawuf kalau sudah mempunyai